Kenapa sih Pak Anies Baswedan itu sekarang banyak orang yang benci? Suka dihujat bahkan dapat banyak fitnah. Banyak mencaci, menghina dan memaki Pak Anies. Jawaban Pak Cik sangat mudah. Karena Pak Anies itu memiliki karakter yang jujur dan amanah. Cukup itu saja jawabannya, lalu hujatan ke Pak Anies Rashid Baswedan itu bukan di waktu sekarang saja. Dari dulu Pak Anies Baswedan itu sudah diusahakan untuk dikucilkan. Dengan berbagai fitnahan dan tuduhan. Kenapa bisa seperti itu? Tentu ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Para barisan pembenci Pak Anies itu tidak lepas dari sebuah kepentingan. Kepentingan yang Pak Cik maksud di sini bukan soal kepentingan umat maupun kepentingan bangsa. Tapi kepentingan yang Pak Cik maksud di sini adalah kepentingan internal. Atau kepentingan kelompok. Orang-orang yang memiliki sentral egoisme dalam tanda kutip. Hanya mementingkan kelompoknya, ataupun pribadinya. Mereka ini tidak mampu menggoyang Pak Anies Baswedan untuk ikut nimbrung. Atau masuk dalam haluan mereka. Kenapa Pak Anies Baswedan tidak mau, atau tertarik dalam tawaran mereka? Karena Pak Anies itu memiliki akhlak yang terpuji. Figur kepemimpinan yang terukur, serta teruji. Beliau lebih mementingkan persoalan anak bangsa dibandingkan kepentingan sebuah kelompok atau internal. Ini perlu kita garis bawahi bersama. Kemudian, orang-orang yang tadi, para barisan pembenci Pak Anies, akhirnya membuat sebuah gerakan separatis. Yang hakikatnya, ingin menurunkan daripada elektabilitas dan kepercayaan publik kepada Pak Anies Baswedan. Contohnya, katanya kinerja Pak Anies dinilai tidak kompeten. Anies itu memiliki jiwa leadership yang buruk yang katanya. Yang berikutnya katanya, Pak Anies itu di masa Pilgub DKI Jakarta dimenangkan oleh kasus SARA Pak Ahok. DKI Jakarta setelah dipimpin Pak Anies katanya makin amburadul. Pak Anies katanya di masa kampanye dulu hanya menjual ayat dan mayat dalam isi kampanyenya. Dan diberitakan juga kalau Anies haus kekuasaan, dan bapak yang paling tidak intoleran. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu, malahan sebaliknya. Masyarakat juga sudah cerdas dan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kenapa isu framing negatif ini disengajakan dibuat? Supaya apa? Supaya Pak Anies itu, bisa mereka halangi dalam melakukan misi dan visi baiknya. Kalau orang-orang yang sudah membenci Pak Anies, berbagai macam cara apapun, itu pasti akan dilakukan. Makanya Pak Cik tidak heran kepada orang-orang yang selalu ingin menjelek-jelekkan Pak Anies Rashid Baswedan. Kita sudah paham maksud dan tujuannya seperti apa. Maka untuk para pembenci Pak Anies Baswedan, tetap semangat untuk membuat narasi-narasi omong kosongnya. Kalian luar biasa. Kalian the best. Pesan Pak Cik, jangan lupa bahagia ya. Tapi perlu kalian ingat, kami tetap optimis pada Pak Anies. Karena bangsa ini butuh Pak Anies.